Oke, nah ini kemudian uh, untuk setiap X yang berada di ini berlaku ya sama. Hanya mengatakan bahwa ini hanya satu sisi. Dan ini kita sebut sebagai limit sepihak. Ini. Nah, notasinya seperti ini. Plus ini. Limit X menuju A plus dengan ini. Yang limit. Begitu juga dengan A minus limit dari kiri. Yang harus terdefinisi di suatu selang di sebelah kiri A dan memenuhi sifat berikut. Oke. Dan itu yang kita sebut sebagai limit sepihak. Okay. Jadi dengan demikian cara ininya, cara epsilon deltanya ya persis seperti apa yang kita lakukan untuk limit biasa. Gitu ya. Nah, misalnya kan yang nomor satu ini, ya, X plus 1, X positif, serupa untuk limit kiri. Ini limit kanan. Berikan X-nya ini X. Nah, Anda bisa tunjukkan limit ya. F0 plus dari kanan diikut yang ini. Sedangkan dari kiri adalah yang satu, limit tidak ada. Ya, gitu ya. Nah, satu bagaimana buktikannya? Ya, satu sih persis sama, gitu ya. Buktinya ini epsilon delta biasa. Nah, ini epsilon delta biasa. Karena ini kita tahu kemiringannya satu, gitu ya. Jadi pilihannya delta sama dengan epsilon ya di sini. Jadi buktinya cukup gini. Delta epsilon. Maka untuk berlaku X sama dengan apa? Plus. Kita nggak usah pakai E. Ini X saja gitu ya. Ini kurang dari kita tahu
eh, mutlak X di sini adalah ada di sini, ada di antara delta. Jadi ini sudah cukup. Nah, yang kedua sama aja, nah yang ketiga aja. Yang ketiga gimana buktinya? Buktikan limit tidak ada. Gimana caranya sebenarnya? Gimana menunjukkan limit tidak ada? Kalau pakai barisan boleh, Pak. Nah, justru sekarang justru kita punya kriteria itu. Ya. Ah. Kriteria barisan, justru itu kegunaannya. Oke. Nah, jadi ambil satu barisan dari kiri, satu barisan dari kanan, tunjukkan ini yang berbeda. Oh, maksud Bapak dari kiri itu berarti barisannya itu negatif ya maksud Bapak? Ya, Ah, jadi kriteria barisan. Jadi kita pilih xn sama dengan min 1/n, gitu ya, misalnya. Ini dari kiri, gitu ya. Yn sama dengan 1/n. Oke, maka ya, maaf. Apa ini? Xn konvergen ke 0, Yn konvergen ke 0. Tapi kita lihat bahwa fxn xn karena ini negatif, xn-nya ikut yang negatif, x kurang 1, ya, ini menuju min 1, sedangkan fyn ini juga menuju 1. Udah. Oke, jadi tidak konvergen. Limitnya tidak ada. Oke. Jadi di situ perlunya kriteria barisan. Itu yang kita sebut sebagai limit sepihak. Dan tentunya teorema besarnya mengatakan ini. Sudah kelihatan nggak teorema 314 ini? Kalau limit ada hanya jika limit sepihaknya itu nilainya sama. Oke. Ini Anda lihat sendiri, saya kopikan aja ini. Salah.
Oke, tadi saya oke, ini oke. Jadi ini yang di kalkulus sudah tahu. Nah, buktinya Anda bisa lihat sendiri. Buktinya, baik konstruksi sendiri, baca sendiri. Nah, tentunya kalau buat ini ya, yang arah ke kalau arah ke sini sebenarnya jelas ya, karena yang diketahui mutlak di sini ini ini implies akibatkan oke, dan ini akan mengakibatkan bahwa X kurang A nya dan sekaligus X A kurang delta. Ini dipakai untuk limit kanan, limit kiri. Gampang. Oke, kalau ke sebelahnya, gimana caranya? Oke, untuk yang kanan kita punya delta 1, untuk ke sini kita punya delta. Kalau yang ke sini, ini berlaku. Jadi tinggal dipilih minimum dari delta 1, delta 2. Maka keduanya ini berlaku. Kita pilih. Oke, kira-kira seperti itu buktinya. Cepat. Iya, yang seperti ini. Nah, kalau kita mau extend ke extended real number, jadi termasuk ke Tahiga gitu ya. Oke. Di sini maunya X menuju Tahiga atau ini limitnya Tahiga, limit Tahiga dan limit di Tahiga biasanya kayak istilahnya. Oke. Nah, kalau ini bagaimana pengertiannya? Oke, saya hanya yang ini aja, sedikit aja. Hai. Ini salah. Oke. Oke, jadi kalau begini, apa yang kita perhatikan di sini? Nah, kita mengatakan X menuju Tahiga. Apa artinya di sini? Nah, berarti mula-mula ini terdapat Oke, ini di mana nih?
buat C ini. Jadi artinya bahwa F itu harus terdefinisi mulai dari satu titik sampai ke dan selanjutnya ke kanan. Oke, jadi syaratnya F terdefinisi C. Suatu C. Ya. Walaupun negatif juga tidak ada masalah C, real sebenarnya. Dan epsilonnya ya sama aja epsilon deltanya. Ini untuk ini tuh yang untuk setiap yang positif, kan? Positif terdapat M positif, gitu ya. M ini lebih besar dari C tentunya. Sehingga untuk X lebih besar dari M di kanannya, mau muat M juga boleh aja di sini. Lalu ini semakin dekat, epsilon dekat ke M. Ya. Jadi ini apa artinya? Ini semakin ke kanan. Nah, malah saya mestinya di sini bisa dari C aja, jadi mengartikan C. Jadi ada di dalam. Oke. Untuk menuju ke kiri ya tinggal negatif M-nya. Nah, nah, sekarang kalau limitnya yang tahiga, ya, tahiga. Ukurannya besar. Jadi mengecil layarnya di saya. Nah, oke, jadi misalkan yang ini. Kita tunjukkan bahwa ini matikan sesuatu. Mana yang besar? Macet.
Oke, kita break sebentar. Saya mesti nge-reset ini ya. Baik, Pak. Punya. Baik, Pak. Sebentar. Oke, sudah kelihatan sekarang OneNote-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, cuma tadi saya yang hilang itu apa ya, yang terakhir ya. Oke. Nah, saya ingin Anda melihat contoh ini, ya, dan melihat detailnya. Ya. Nah, saya tunjukkan, coba telah detailnya ini. Jadi kita akan menunjukkan ini, limit dari kiri
dari kiri plus 2. Kenapa? Oh iya, sudah jalan. Oke, lihat soal ini. Tuh, kan kan? Min 3x plus 1. Lakukan ini melalui epsilon delta. Buktinya kira-kira seperti ini. Nah, coba diuraikan di kuadrat gitu, coba kira-kira gimana buktinya. Nah, pada dasarnya ini kita akan menunjukkan bahwa ambil sembarang M gitu ya, di kuadrat. Misalkan M negatif saja di sini ya. Nah, kita jadi akan memilih pilih X di kiri M gitu ya. Sehingga sebentar. Oke. Di kiri dekat 1. Sehingga fx ini di sebelah kirinya dari M. Jadi dicoba dibatasi di bawah, tapi ini masih turun lebih bawah lagi dari M. Lebih bawah lebih kecil lah, karena itu dia karena M-nya sembarang. Oke, maka fx lah harus menuju minus tahiga ini. Saya kira itu strateginya. Tapi gimana cara memilih? Yang harus dikuantifikasi adalah ini, seberapa dekat. Itu masalahnya. Dan itu kedekatannya terkait dengan M, gitu ya. Dengan M. Oke, coba dilihat 25 menit gitu. Kita lihat sama-sama gimana. Seperti ini.
Oke, bisa dimengerti prosesnya seperti apa? Bisa diikuti? Nah, gitu. Maaf Pak, Ya, mau tanya. Eh, di situ tulisannya 2/m Pak. ya. Tapi saya coba hitung dapatnya 3/m Pak. Soalnya X tambah 2-nya itu kan 1 tambah 2 itu 3. Apa saya salah ya Pak? Soalnya X itu tambah kan 2-nya. iya, 2 Ya. kurang dari X Oke. tambah 2 kurang dari 3. Berarti kan saya pikirnya itu M/3 begitu Pak. Saya pikirnya Oke.
3 per M jadinya, karena X tambah 2 kurang dari 3. Oke. Kita lihat ya. Memang ini harus kita batasi kan ya, X plus 2-nya. Ya, itu dibatasinya oleh 2 atau oleh 3 ya, Pak? Nah, ingat, kita kan ingin membuat X plus 2 per dan ini maunya diperkecil lagi kan ya. Nah, bagaimana memperkecil ini? Bagaimana kita memperkecil ini? Ini inilah A per B mau diperkecil. Gimana cara memperkecil? Memperkecil A per B. Kalau memperbesar A per B, gimana caranya? A-nya diperbesar. A-nya perbesar, B-nya perkecil, gitu kan ya? Dua-duanya boleh atau salah satu, gitu ya. Sekarang kalau mau memperkecil, A-nya diperkecil atau B-nya diperbesar. Kebalikannya, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu, kalau kita mau justru kita mau memperkecil ini kan sebenarnya, karena M-nya ada di M-nya udah negatif di sini. Kita ingin ada di sininya. Jadi memperkecil sebenarnya, memperkecil negatif. Caranya gimana? Ininya perkecil. Jadi itu sampai batas bawahnya. Tapi dalam positif ya. Jadi itu kita 2. Nah, jadi sekarang ini kecil dari 2 per dapat yang ini. Nah, sekarang tinggal kita memang harus yang ini. Nah, inilah proses yang di atasnya. Nah, itu bisa diikuti tidak? Caranya gini. Ya. Ini mau kita buat Q sub besar ini sih, ya. Ini besar. 1/nya jadi kecil. Nah, ini oke, tapi ingat bahwa 2x ini 2x kuadrat min 3x plus 1 ini kalau ini bisa diuraikan kan kebetulan. Ini kan ya? Iya. Ya. Jadi ini tuh ada di antara ini 1 sama setengah ya. Ini begitu. Jadi gambarannya ini tuh. Oh, maaf Pak. Ya. Untuk yang tadi berarti kita pilih 2 bukan 3 sebagai batas dari X tambah 2 itu karena kita pengen sesuatu yang lebih kecil dari X tambah 2-nya. Iya. Oh iya. Biasanya kan kita milih yang kanan yang lebih besar kan. Tapi kita mau memperbesar kan gitu, mencari batas atas. Nah, kalau yang ini kan justru kita arahnya yang ke arah negatif soalnya. Jadi mau memperkecil. Oh. Negatif, karena itu kita pilihnya 2. Oh. Nah, sebetulnya kita mau memainkannya itu yang bawahnya gitu, yang atasnya harus diganti dengan konstan. Cuma supaya tidak repot kerjanya, di atasnya pilih yang positif gitu kan. Kita buat tetap positif. Nah, jadi ini. Nah, kita tuh ingin mencari X-nya tuh menuju 1 dari kiri, kan dari sini. Nah,
Nah, jadi ketika X menuju 1 dari kiri, ini kan kecil. Ini akan menuju 0. Nah, seberapa kecil ini? Itu yang kita atur-atur. Nah, mau M per 2 atau M per berapa itu sebetulnya nggak terlalu masalah ya. Itu bisa diatur belakangan. Tapi kita ingin bahwa ini kecil. Kita ingin ini kecil. Pertanyaannya seberapa kecil? Oke. Nah, karena kita tahu ini menuju 0, maka ini pasti bisa kita buat dan negatif ya. Negatif, maka ini menuju 0-nya dari sebelah. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke, notasi. 2x kuadrat min 3x plus 1 ini menuju 0 dari arah negatif. Jadi melalui nilai-nilai negatif ketika x menuju 1 dari 1. Nah, karena itu kita bisa membuat ini nilainya di sini, gitu ya. Ini segi. Nah, jadi sini si 2x. Jadi kita bisa dipilih satu di sebelah kiri. Saya tulisnya satu min ya di kiri gitu ya, agar sekarang 2x kuadrat min 3x plus 1 ini kurang dari karena ini minus delta. Nah, delta itu berapa di sini? Kecilnya. Ini harus diatur karena kita ingin ini kurang dari apa tadi? 2. Ini harus kurang dari M. Sedangkan ini, maka di situ haruslah ini tuh per ini dari M per 2 gitu ya. Kita inginkan. Nah, kalau begitu 2x kuadrat min 3x plus 1 harus lebih besar dari 2 per M. M-nya kan negatif. Delta kita. Delta kira-kira gitu. Delta. Oke. Nah, dengan demikian dihitung balik ini akan lebih kecil dari kira-kira itu yang ide dari gambarnya gitu ya. Kalau
kalau ini sih kalau diikuti satu persatu memang bisa, tapi yang penting lagi adalah motivasinya kenapa kita memilihnya seperti ini. Jadi itu harus kita kembalikan ke definisinya. Oke. Nah, kita mencari X di dekat 1 dari sebelah kiri, gitu ya. Cuma berapa dekat supaya ini terjadi. Jadi, nah kita hitung mundur. Kita mulai dari sini, buat lebih ini, kecil lagi. Ini kemudian kemudian ini duanya dapat dari mana? Duanya dari batas. Nah, ini batas bawahnya dari X plus 2. Kemudian ini dari mana? Nah, ini kita atur-atur. Karena ini dekat 0. Dekat 0-nya dari kiri, dari bawah, itu dari negatif. Nah, seberapa dekat? Nah, itu yang harus diatur-atur dekatnya. Itu hubungannya dengan M. Oke, jadi kalau ini ditulis ulang, jadilah seperti ini. Oke, nah berdasarkan ini aja, langkah-langkah ini coba tulis ulang. Jadi supaya Anda mengerti mengapa langkahnya seperti ini. Motivasinya dari sini, dari gambar ini. Iya, kita melanjutkan tadi hari Bapak, Kamis ya. Ya. Bapak boleh tanya? Ya. Iya, ya, ya, yang di bagian akhir itu yang 2x kuadrat minus 3x tambah 1 konvergen ke 0 itu, ya, di paling akhir, Pak, ya. Di paling akhir itu, berarti kita ambil deltanya itu dengan epsilonnya itu minus 2 per M gitu ya, Pak? Kalau misalkan iya, betul. Ya, minus 2 per M itu jadi si epsilonnya itu di kekonvergenannya itu. Apakah ini? Iya, maaf saya agak melakukan ininya apa pakai notasi epsilon deltanya. Oke, dalam hal ini kan kita nggak pakai epsilon kan sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena kita mau limitnya seperti ini. Ya, epsilon kan kecil kan. Ya. Kalau ini kan besar tapi arah negatif. Karena itu pakai M. Seberapa besar sih ini supaya ini masih lebih besar lagi dari M, atau kalau dalam hal ini lebih kecil dari minus M, untuk M. M-nya negatif. Oh, maaf sebentar. Di sini sebetulnya yang agak membingungkan adalah tandanya. Jadi kalau mau coba yang ini. Oke. Oke. Oke, kalian ada kuliah ya ini. Oke. Enggak ya. Oke. Ini aja sebentar. Ini masalah negatif karena kita mendekati nolnya dari arah ini. Ini nilainya negatif. Kalau kita mendekati satunya dari arah positif, ini nilai ini positif, ya, sehingga limitnya akan positif. Nah, kalau positif, coba tunjukkan. Mungkin itu dulu ya, kan. X menuju 1 dari sebelah kanan, dari X plus 2, 2X kuadrat min 3X plus 1 ini. Jadi Anda sini tidak usah terlalu khawatir dengan tanda negatif itu. Oke ya, dari sini ini lebih jelas.
Ini tandanya positif. Cuma harus berapa kecil sih ini? Kecil itu supaya ini harus seberapa kecil? Kita ambil misalkan M positif. Seberapa kecil 2x kuadrat min 3x plus 1 agar x plus 2 Oke. Ini yang Anda lakukan. Oke, kita lanjutkan nanti hari Kamis. Oke ya, terima kasih. Kita sampai sini dulu. Saya stop here. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.